Selamat siang Pak Ito. Saya Akmal dari kelompok satu. Eh, Kali ini kelompok saya akan menjelaskan analisis travel rating review dengan menggunakan key nearest neighbor dan naive bias. Anggota saya ada Yosua Hitarno, sebagai yang mengurus pre-processing, ada Aji Feriansah, yang mengurus bagian algoritma naive bias, ada Alfian Noval Ilhami, yang mengurus evaluasi dan finalisasi dan juga kesimpulan penelitian. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Alfian Noval Ilhami. Data yang kita pakai adalah travel review rating yang diambil dari Google Review Rating.csv. Kumpulan data ini diisi dengan memperoleh peringkat pengguna dari ulasan Google. Ulasan objek wisatanya terdiri dari 24 kategori di seluruh Eropa yang akan dipertimbangkan. Peringkat pengguna Google sekitar dari 1 hingga 5 dan peringkat rata-rata pengguna per kategori yang diakumulasikan. Selanjutnya adalah pre-processing. pre-processing yang kita diawal dari import. Import library yang kami pakai adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, CSV. Itu adalah hal yang import yang umum. Dan import untuk kalau misalnya terjadi keeroran atau apa, ada import warning. Dan untuk yang khususnya itu ada trend test split dan dua algoritma yaitu KNN dan Gaussian ND. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara data tersebut di drop dengan cara data.drop, terus variabelnya unnamed25, terus exit sama dengan 1, impress sama dengan true, itu bertanda kalau program itu sudah dijalankan. Jadi yang kita drop itu adalah data kolom terakhir. Lalu mendapati kolom nama tersebut untuk kemudahan user. Selanjutnya akan menjelaskan analisis data eksplorasi. Apa itu data analisis eksplorasi? Itu adalah bagian dari proses data science. Seperti yang bisa kita lihat ini, itu ada data dari Google Review Rating seperti ini. Data yang kita panggil adalah data column name. Terus di slide itu memunculkan data-data kategorinya itu apa aja. Lalu selanjutnya kita akan lihat contohnya. Di sini kita bisa lihat contoh grafik analisis datanya dalam tema average rating per kategori. Mall memiliki peringkat rata-rata tertinggi dan pusat kebugaran atau gym memiliki peringkat rata-rata terendah. Yang menjelaskan bahwa user lebih suka pergi ke mall dibandingkan pergi ke gym. Kita bahkan dapat menghubungkan ini dengan fenomena umum bahwa gym biasanya tidak dikunjungi oleh wisatawan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian tentang min-max scaler. Min-max scaler digunakan untuk menyesuaikan data dalam program kalkulasi rating. Parameter penyesuaian data itu dalam rentang atau range tertentu yang nilai minimum hingga nilai maksimum. Dengan rentang yang biasa digunakan adalah 0 hingga 1. Rekomendasi tingkat kepopuleran berdasarkan sistem menurut yang menggunakan tabel di bawah. Berikut rekomendasi tingkat kepopuleran berdasarkan sistem yang bisa dilihat dengan menyesuaikan data dalam range tertentu yang menghasilkan input. Data rekomendasi pada user 16 adalah Garden ketika menggunakan recommendation based on
popularity tersebut. Selanjutnya adalah KNN. Algoritma K-nearest neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Ini adalah contohnya, di mana yang merah dan biru di dalam lingkaran yang tanpa titik itu adalah tetangganya, sisanya dia itu tetangga juga, cuman dia kayak yang berbeda sendiri, yang memiliki pilihan sendiri di luar yang ini, yang di lingkaran tanpa titik-titik. Ini fungsinya itu untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Untuk implementasinya, saya mengimport data dari scalan neighbor, habis itu mengimport nearest neighbor, habis itu saya memasukkan data kolom pertama, terus habis itu mempunyai permisalan di mana neighbors-nya itu sebanyak 5. Habis itu saya masukkan query index, habis itu value reshape, habis itu masukin juga jumlah tetangga yang sebagai permisalan yang tadi itu. Terus habis itu saya melakukan menghitung jarak tetangganya, habis itu menghitung juga melihat juga data-data sebelumnya yang dipilih oleh banyaknya mayoritas. Setelah dihitung dan dievaluasi, ternyata hasil yang paling banyak adalah swimming pool, yaitu kolam renang yang dipilih sebagai tempat wisata yang paling diminati oleh orang-orang. Selanjutnya adalah naive Bayes yang akan dijelaskan oleh Haji Feryansyah. Naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Nah, untuk alurnya Naive Bayes, yaitu kita akan membaca data training dulu, lalu akan diproses jumlah dan probabilitasnya, lalu dihitung juga rata-rata tiap parameter, dan akan distandarisasi tiap parameternya. Lalu akan ditemukan solusi dari algoritma Naive Bayes tersebut. Untuk dokumentasi code-nya itu kita akan mengimport mglearn dulu untuk mempelajari data yang kita pakai. Nah, itu nanti ada data training yang dilakukan dan data test yang dilakukan, sehingga akan mengeluarkan output data sebagai berikut. Dan akan dilakukan penghitungan probabilitas untuk memprediksi probabilitas di masa yang akan datang, sehingga didapatkan output dengan data berikut ini. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan implementasi yang dilakukan terhadap dataset Google Review Rating yang kami lakukan dengan menggunakan K-nearest neighbor dan Naive Bayes, dapat disimpulkan metode K-nearest neighbor itu mengimplementasikan proses rating review berdasarkan data yang jaraknya paling dekat dengan data review tersebut. Sedangkan untuk Naive Bayes, dia mengimplementasikan proses rating review dengan memprediksi data yang akan datang di masa depan, tapi kalkulasinya berdasarkan data di masa sebelumnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Selamat siang.